Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Kali ini pertemuan kita ketiga dalam situasi yang masih kuliah daring. Kalian tetap semangat, tolong cermati materi-materi kita yang kita pelajari, baca buku, kemudian catat, dan kita diskusikan dalam forum chat maupun dalam forum kuliah kita. Walaupun kuliah seperti ini, kalian tetap harus semangat, jangan kendur, dan tetap membaca buku. Saudara-saudara, di minggu lalu kita sudah bahas bagaimana perkembangan sosiologi, kemudian sebagai menjadi ilmu baru ya, pada abad ke-19. Kemudian di dalam sosiologi ada 3 paradigma, sudah kita jelaskan kemarin sekilas pintas. Paradigma fakta sosial, kemudian paradigma definisi sosial, dan ketiga perilaku sosial. Nanti paradigma ini akan kita ulas kembali dalam mata kuliah teori sosiologi. Tetapi sebagai mata kuliah pengantar sosiologi, kalian harus paham bahwa di dalam sosiologi itu ada multi dimensi ya, multi paradigma, ada berbagai sudut pandang dalam memandang masyarakat. Karena sosiologi itu sifatnya abstraksi ya. Jadi tidak bisa satu kesatuan yang utuh gitu. Beda dengan ilmu eksak. Kalau ilmu eksak 2 tambah 2 ya 4. Tapi kalau sosiologi dalam ilmu sosial itu tidak bisa seperti itu karena sosiologi ini mempelajari sesuatu yang abstrak. Kita sudah bahas di minggu-minggu lalu bahwa sosiologi lahir dari filsafat sosial. Filsafat sosial itu alirannya adalah filsafat idealisme dari Plato ya. Jadi memang sosiologi termasuk ilmu murni ya, pure science. Sifatnya abstrak dan makro ya. Tadi walaupun saya sampaikan bahwa sosiologi ini berbagai perspektif ya, tetapi di dalam filsafat idealisme yang digagas oleh Plato maupun oleh Weber, Weber mengatakan tentang ideal type ya, tipe-tipe ideal ya. Jadi walaupun kita mengatakan katakanlah cantik ya, bagus, enak, manis itu berbagai macam, berbagai perspektif, tetapi ada tipe-tipe ideal. Tipe ideal itu yang membuat abstraksi kita akan lebih terkunci. Misalnya yang namanya manis itu memang relatif ya. Seperti kita di Sumatera ini kalau bikin teh bukan main manisnya ya, tapi di tempat saya tidak begitu manis, tetapi rasanya manis. Nah, konsep manis ini ada tipe ideal ya. Ideal manis itu seperti ini gitu. Sama dengan cantik, walaupun cantik menurut saudara berbeda-beda, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang beralisnya tebal, ada yang tipis, macam-macam. Tapi kita ada abstraksi tertentu yang menuntun kita tentang tipe ideal. Yang cantik itu, gitu, paling tidak sebagai perempuan yang normal misalnya dari mata laki-laki. Artinya normal, tidak ada cacat, itu cantik. Tipe idealnya seperti itu. Nah, di dalam sosiologi yang sifatnya ilmu murni itu kemudian berkembang ya. Karena gejala sosiologi itu sifatnya abstrak dan jamak. Tadi saya sampaikan tadi jamak, tadi misalnya cantik tadi ya. Misalnya juga enak, misalnya nikmat atau pahit. Ya, coba saudara buat konsep pahit itu apa gitu. Itu kan relatif ya. Saudara bisa merasakan pahit tapi susah mendefinisikan pahit itu apa. Misalnya cantik misalnya, saudara tahu tentang cantik itu, tapi saudara mendefinisikan cantik itu apa gitu. Itu bermacam-macam. Nah, oleh karena itu sosiologi yang sifatnya jamak tadi ya, kemudian bersentuhan karena kita belajar tentang masyarakat, bersentuhan dengan disiplin-disiplin lain, misalnya ada ekonomi, politik, hukum ya, kemudian kesehatan dan lain-lain, maka muncullah sosiologi sebagai ilmu terapan. Maka dikenal nanti di kemudian hari di kuliah-kuliah kita ada sosiologi kesehatan, sosiologi politik, sosiologi hukum, ya, sosiologi ekonomi dan lain-lain. Ini yang disebutkan dengan applied science, ilmu terapan. Sama dengan matematik, matematik ilmu murni menjadi terapan ketika menjadi ilmu statistik misalnya. Biologi ilmu murni, tetapi menjadi terapan ketika misalnya kedokteran. Nah, seperti itu. Apalagi fisika ya. Fisika ilmu murni tetapi menjadi terapan ketika menjadi teknik misalnya.
Nah, ketika belajar teknik kita baru tahu aplikasinya. Tapi ketika belajar fisika mungkin kita masih agak memiliki abstraksi yang luas, yang besar. Nah, itu oleh karena itu belajar sosiologi itu sekaligus kita belajar ilmu murni plus juga nanti belajar ilmu terapannya. Jadi kalau dibilang ilmu sosiologi itu ilmu susah, ilmu yang mengawang-awang, tapi sekarang sudah down to earth ya, bahwa sosiologi sudah bisa menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari. Nah, ke depan kita akan belajar itu di dalam mata kuliah teori-teori yang terapan. Di awal ini kita sebagai mata kuliah pengantar sosiologi, kalian harus bisa membuka benak kalian bagaimana memahami sosiologi yang demikian menurut si Kom adalah suatu yang rumit ya. Tapi menurut saya kalau kita sudah berkecimpung di dalam sosiologi tidak lagi rumit ya karena kita akan mempelajari sesuatu yang real, yang jelas, bahkan kita rasakan sehari-hari. Oke ya, saudara-saudara, baru 5 menit, 6 menit kita kembangkan lagi, ya kita teruskan masih ada waktu. Jadi konsep-konsep dalam sosiologi itu paling penting kalian pahami. Misalnya saya yakin saudara sudah tahu apa itu sosiologi ya, saya sudah bahas sosius kemudian dan logos dan lain-lain ya, tetapi hal yang paling penting kalian pahami adalah paradigma tadi saya sampaikan ya, kemudian eh, manusia juga sebagai makhluk sosial ya, plus juga sebagai makhluk individu ya. Di dalam makhluk individu manusia butuh sesuatu yang eksis tentang dirinya ya. Maka di dalam filsafat ada yang dikenal dengan filsafat eksistensialisme. Sebagai makhluk individu, manusia punya kepribadian. Ya. Kepribadian berbeda-beda, unik sifatnya, karena itu dipengaruhi oleh warisan biologis, oleh budaya, oleh kelompok. Nah, reference group yang pertama adalah keluarga. Ya. Maka kita seringkali dalam psikologi itu ada imitasi, ada identifikasi, ya. Proses peniruan. Tapi lambat laun berkembang manusia menjadi makhluk sosial atau dikenal dengan gregariousness ya, yang suka berteman seperti itu, tidak bisa sendirian. Ya kita memang makhluk sosial, ya kita tidak bisa sendirian. Tapi di sisi lain kita juga sebagai makhluk individu. Ya. Sebagai makhluk sosial maka kita butuh berinteraksi dengan orang lain. Maka sosiologi mempelajari tentang interaksi. Ya, interaksi di dalam lingkup masyarakat, saya sampaikan di minggu lalu ada yang fakta sosial, sudah given, sudah terkungkung. Tapi dalam konteks interaksi, yang manusia mempertukarkan simbol, maka muncul teori-teori di dalam sosiologi modern alirannya interaksi simbolik. Ya. Simbol itu bukan hanya verbal saja, tapi juga non-verbal. Di dalam interaksi juga ada yang namanya sifatnya asosiatif. Ya. Kerjasama dan disasosiatif, ya konflik. Ya. Konflik juga bermacam-macam nanti. Ada yang konflik laten, ada yang konflik manifest. Ya. Interaksi juga macam-macam, ada yang kerjasama ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi makhluk sosial ya kita belajar seperti itu dalam sosiologi ya. Siapkan diri kalian, mudah-mudahan kalian sedikit paham ya, tentang pelajaran-pelajaran seperti ini. Baik, saya kira itu dulu ya pertemuan kita. Sudah 9 menit ini ya. Saya sengaja kita bahas ya 10 menit ini sedikit-sedikit saja dulu ya. Nanti kalian akan mengulang-ulang ini ya, kemudian kalian download, kita diskusikan ya, lebih lanjut supaya kalian lebih paham. Baik ya, saya kira itu pertemuan kita hari ini ya. Kalian simak buku-buku yang saya berikan, jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.